Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kemarin ya. Jadi di minggu kemarin saya hanya memberikan pendahuluan, ya, pengantar dan kontrak kuliah dan sebagainya. Hari ini kita coba memulai apa yang kita pelajari ke semester depan, yaitu terkait dengan Pancasila. Ya, untuk tahun ini mungkin nomenklaturnya menjadi Pancasila, bukan pendidikan Pancasila, tetapi mungkin materi-materi juga terkait dengan pendidikan Pancasila, karena ada adik juga di PAI ya, di pendidikan termasuk pendidikan agama Islam. Tetapi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, mungkin ini hanyalah sebagai pemahaman kita, peningkatan pengetahuan kita terhadap Pancasila itu sendiri. Ya, mungkin ada adik basicnya tidak di situ, tetapi Anda juga sebagai warga negara Indonesia yang mau tidak mau harus memahami dan melaksanakan yang menjadikan dasar negara kita. Ya, mungkin juga sudah saya sampaikan bahwa pendidikan Pancasila atau Pancasila mungkin sejak Anda TK sampai SMA sampai aliyah mungkin juga disampaikan ya, tetapi ada beberapa penekanan yang mungkin disesuaikan dengan usia dan pemahaman kalian. Oke. Sebelumnya mungkin di minggu kemarin saya belum banyak kenal ya dari adik-adik, karena kemarin juga baru pertama, juga kita penyesuaian dari beberapa mahasiswa yang masuk di prodi PAI ya. Kemarin saya informasi ada sekitar 19, tetapi di absen ternyata hanya ada 15 ya. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan pembelajaran kita, ada luring ada daring ya. Jadi materi kita juga ada bisa buka di e-learning ya. Jadi Anda buka, kalau di si e-learning Anda sudah muncul mata kuliah saya, berarti adik-adik sudah masuk di dalam proses pembelajaran daring. Kalau adik-adik tidak bisa mengikuti secara luring, jadi materinya di situ. Jadi mungkin materi itu sebagai referensi adik-adik, paling tidak buat catatan ya. Buat catatan barangkali sebagai materi secara tertulis, secara dogmatis itu di situ. Secara referensi, ini buku yang diterbitkan oleh Dirjen Kemendikti waktu itu, tahun ini terbitan yang kedua 2016 ini yang baru mungkin. Tapi ya paling tidak materi itu tidak jauh dari ini, juga tidak jauh dari yang ada di dalam. Mungkin setiap dosen punya cara masing-masing, cuma cara untuk memahami bagaimana adik-adik juga memahami Pancasila itu sendiri dari sisi mana. Tetapi kita kemarin sudah sepakat bahwa silabus kita, materi yang kita ajarkan seperti itu. Tentunya satu semester ini sebenarnya tidak cukup kalau kita mau belajar secara benar dan sebagainya. Tetapi paling tidak adik-adik sudah mengetahuinya. Tinggal adik-adik mengembangkan itu semua, baik melalui membaca atau mungkin dalam konteks teks dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke ya, sebelumnya saya kenalan dulu, dan nanti mungkin ada adik bikin grup sendiri, Anda boleh kenalan di situ ya. Kasih namanya siapa, NIM-nya berapa, alamatnya mana gitu ya, biar satu yang lainnya biar tahu ya. Oke. Untuk yang pertama ini namanya Ahmad Musadab. Siapa? Ya. Dari mana? Jabon dekat sini. Gang berapa? Oh, gang 1. SD itu ya masuk. Masuk, terus gang pertama masuk sekarang. Iya. Rumahnya Bu Ulil kalau nggak salah di situ ya. Hah? Oh, saudara. Tante. Oh, iya.
Oke. Bagus. Kemudian Al-Lail Al-Muntazam Rahman tidak masuk. Oke, siap. Rumahnya mana ini? Rumahnya mana, ada yang tahu? Rumahnya Dawan. Tetangga saya gitu ya. Dawan Bini. Kalau saya Jatirowo. Anissa. Ya, dari mana saya? Jatikulon Lengkong. Kecamatan Mojoanyar. Sini ya. Azril. Dari mana Azril? Jatirejo. Jatirejo mana? Oh, Karangjanur. Itu sekdes nggak salah mahasiswa saya. Oh, istrinya nggak salah ya. Eli. Tuh. Kemudian Farika Mahfiro. Dari mana Mahfiro? Puri mana? Genengan Banjaragung. Oh ya, tahu. Kemudian Irnanda Dita. Dari mana nih? Sama. Puri mana? Berayu. Tonggone Subontoro itu ya. Putra nisi sinten jenengan? Pak Edi. Oh, ini. Kofinatun. Nggih. Dari mana? Jatirejo mana? Jatirejo arah Wonosalam. Ya, Bu. Desane apa, Bu? Desa Jatirejo. Oh, Jatirejo. Laila. Dari mana Laila? Apa? Iya toh. Kan iso apa sampean? Ayo. Tonggo aku nang. Ngene iki lho rek nek karo lho rek yo jarene. Mu berarti sing masmu takon nang aku iki ya. Wah. Mas Fandi sini, Fandi, ya. Ngene iki mending gak kecelik aku ya. Ngene ketang aku kenalan rek awas kok nek gak kenal. Anake Mbak Um iki ya. Maulidatul Lut. Dari mana ini? Rawulan mana? Semanding. Oh, sebelah. Oh. Muhammad Sofan. Dari Kotmil Undangan. Hasilnya dari mana dia? Gresik. Muhammad Ilham Diakul. Dari mana? Gede. Jatirejo mana? Oh, maksudnya pondok ya. Muhammad Zial Fadlin. Dari mana ya? Garjo mana? Oh, cilik gini ya. Swallow dengan Swallow. Putri Nur Faiza. Tuh, dari mana tuh? Malang. Oh, cilik gini ya. Wis menirek ngepost Runu rek ya. Ngepost Runu gak nang Jabon ya. Iku tonggone Andan bareng ya. Mbak Andan gak ada ya di situ. Andan sebelahnya Mbak Ulil rumahnya dulu. Dulu rumahnya Pak Taman nggak salah. Pak Taman Yunus kalau kabeh saya kari masih tok itu. Laman ya. Sing hukum kari sapa? Kari Pas ya? Oh lah iya. Tapi dikatakan Gini. Rafi Ahmad Ridho. Dari mana Mas Rafi? Gresik. Tunggal itu mana? Siapa sini? Sofan. Gresik mana? Berinan. Oh iya.
Umal Al-Farid. Iya. Dari mana Rut? Ambon Rut. Mana? Percaya. Mojanya. Bamalang Mang. Nah, boleh. Gunung. Oh, di Bangsal ya. Oke, terima kasih. Cukup. Ini lho rek nek kenalan ono tangga dhewe, ono bolo dhewe kae lho rek. Ya pengalaman tahun kemarin ada kakak kelas yang dari Anda ternyata tuh putranya Pak Lik saya. Lah, gak tahu. Nah, selamanya di pondok, tahu-tahunya udah besar. Tunggal lagi malah Laila ya. Sudah lama dikomunikasikan mau adik sama pula sana Cak. Ya monggo. Saya nggak tahu. Oke, kita mulai. Nah, nek wis kenangnya nih kan. Oke. Kita mulai bahwa mungkin di pertama juga saya sampaikan bahwa mengapa kita harus mempelajari Pancasila. Kalau kita kembali lagi berarti sesuatu yang kita pelajari berarti itu termasuk menjadi ilmu pengetahuan. Artinya kalau bisa dikatakan ilmu pengetahuan berarti sesuatu itu bisa diukur, bisa diteliti, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Itu intinya. Nah, kalau dari situ berarti Pancasila itu apa saja Pak materialnya, opo ae sing diomongno. Nah, itu mungkin kemarin juga sudah saya singgung, tapi secara teoritis bahwa objek daripada Pancasila itu ada objek performa, objek forma, ada objek material. Ya, kalau objek formalnya itu tergantung pada sudut pandang Pancasila itu sendiri, dari mana Anda melihatnya. Kalau kemarin mungkin saya katakan wah Pancasila itu koyo sahadate wong Indonesia rek. Ya. Jadi ketika Anda menjadi warga negara Indonesia, mengakui bahwa bangsa ini adalah bangsa sekalian, bangsa kita, maka kita harus sadar, yakini bahwa iki lo identitasnya. Sama halnya ketika ada adik sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti Anda meyakini apa agama Anda. Anda akan mengikuti apa saja yang menjadi ketentuan bahwa Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah Rasulullah. Begitu juga dengan Pancasila. Maka performanya atau formanya adalah Anda meyakini bahwa kalau Anda yakin bahwa Indonesia adalah negeri Anda, maka Pancasila itu apa saja yang harus diikuti. Artinya bahwa orang Indonesia kalau sila satu berketuhanan yang Maha Esa, artinya sebagai orang Indonesia harus beragama. Titik. Lo nek sampean gak beragama secara kenegaraan, secara administrasi, KTP ini ditulis agama apa rek? Ya. Nah, syarat Anda menjadi warga negara, KTP Anda harus agamanya Anda apa? Maksud agama Anda titik-titik. Ya. Kira-kira nek sampean misalnya ya, hadap misalnya agamanya titik-titik. KTP ngelamar nang Laila misalnya. Ditelok KTP lho, agamanya kok titik-titik rek. Iku anakku dinikah cara ya apa iki meneh? Nah, kan harus ada agamanya, apapun. Lah di negara kita itu ada beberapa agama yang diakui. Ya, ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, bahkan yang terakhir ini mau diakui kepercayaan terhadap ya, artinya aliran kepercayaan. Sebenarnya kalau kita bicara keyakinan agama ya macam-macam ya. Agama yang mirip-mirip Muslim ada banyak kalau di luar negeri sana. Mirip-mirip dengan agama kita. Tetapi di agama kita yang diyakini ada sekitar 5 agama itu. Jadi kalau diidentifikasi Anda tidak punya agama, ya, Anda tidak layak untuk menjadi warga negara Indonesia kalau Anda tidak punya. Karena apa? Kok KTP mu ditulis ya apa? Ngono lho ya. Kalau tidak jelas, wis gak ngerti nek elok hukum di sampean, ngono lho ya. Persoalan sederhana ya kemang, nek sampean misalnya mau nikah atau apa, delok KTP ini atau penghubungnya atau apa, iki dicatat cara negara ya apa, ngono kan, baru bingung kan. Terus nek ngomong agama, iki dinikahno cara ya apa, ngono lho. Ya nek sing wedok gak agama gak masalah, sing lanang. Ya.
Nah, nek misal karuan agamane Buddha, wis ya apa Mbak? Bojo sampean iki agamane Buddha. Sampeyan gelem dinikah karo iki? Kadung cinta ya Pak. Oh, ya wis. Berarti sampeyan nikahe cara agama Buddha. Padahal sama Muslim. Sah enggak? Boleh. Nah, itu satu. Yang kedua misalnya kalau kita performanya kita sebagai warga negara harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Nek wis duwe agama mestine ya duwe adab, Rek. Iya. Duwe adab. Jadi paling tidak ya salah satu syarat ya kalau berkeyakinan orang Indonesia itu minimal walaupun agamanya agama KTP minimal nek mate ya diadani minimal ya di kan ngono ya nek di agama ya nek kan di agama ya wis wong calone nang berantas nang laut ya nah itu berarti ada. Oke itu mungkin pemahaman terkait dengan performa. Kemudian kalau materialnya apa sih materialnya cara ngomong apa ae sing menurut agama nah, sumber apa kok iso muncul adat muncul agama muncul persatuan itu kan berarti terkait dengan adat istiadat hukum kemanusiaannya nek maring nggih hukume pangeran berarti nggih hukume menungso kenapa nggih hukume menungso menungso itu imane naik turun Pak yes, percaya enggak? Jadi sekali waktu Anda itu mungkin yakin iman yang Allah yakin apapun yang Anda lihat semua Allah. Tapi sekali waktu awakmu ya siji. Makanya kita dengan keterbatasan iman yang sangat fluktuatif atau mungkin yang dinamis itu dibutuhkan kesadaran, butuhkan sebuah toleransi terhadap mereka-mereka yang barangkali tidak sama dengan kondisi keimanan seperti Anda. Ya. Pas iman sampean dukur ya gak pate emosian lek sampean pas lali ya. Atau kanca sampean sing pas lali. Nah, itu kita butuh kesadaran. Menghormati. Tunggale nek poso bulan Ramadan misalnya. Mosok sing diucapno selamat berpuasa. Mesti ini yang berpuasa mengucapkan selamat bagi mereka yang tidak menjalankan puasa. Wis poso kok batal. Justru poso itu melatih untuk orang. Ya justru kita harus menghormati mereka yang tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Mungkin imannya, agamanya berbeda. Karena kita hidup dan tinggal di negara Indonesia yang sangat pluralistik. Berbeda-beda dan saya yakin hanya tidak berbicara di negara kita secara pribadi personal aja mungkin berbeda-beda nah, tetapi kita dalam konteks negara, konteks sosial, konteks masyarakat tentunya perbedaan itu juga harus kita sadari kita tidak harus dipertentangkan ya ono kalane rek sing perlu itu dipertentangkan karena itu mungkin merugikan banyak orang itu baru kita minta dan itu secara adat mungkin juga diakui ya, kayak moli-moli itu madat-madat minum dan sebagainya itu mungkin baru kita minta kalau hal-hal yang lain terkait dengan penampilan terkait dengan ucapan terkait dengan apa mungkin saya kira itu bisa kita toleransi adapun kalau kita menyikapi ya dengan adat dengan cara yang sesuai dengan kapasitasnya oke. Kemudian kalau kita metode pengkajiannya bahwa banyak yang digunakan paling itu utama adalah metode hermeneutik atau koherensi atau histori hubungan sejarah. Jadi asal ngomong agama asbabun nuzule negara Indonesia itu seperti apa. Tentunya kita harus bersyukur bahwa kita ini dilahirkan di bumi Nusantara, bumi Indonesia yang damai. Tidak seperti yang lain. Indonesia walaupun tidak maksimal, tidak mayoritas, tetapi ada semua. Musim aja awakmu ngerti rek. Oh iki siang, iki pagi, iki malam ngerti jelas. Ya.
Kalau di benua lain, di negara yang lain bisa juga kita nggak pakai paham. Iklim aja ada kemarau, ada penghujan, jelas. Banyu ono, gunung duwe, pohon duwe, buah duwe. Ngomong kuliner sembarang kali kita punya. Sumber daya alam tambang kita punya. Walaupun nggak banyak itu duwe. Ya, laut kita punya. Malah ya. Bagaimana kebudayaan adat suku di negara kita berapa? Kita tempat tinggal kita berkepulau-pulau, artinya ada tempat-tempat yang mau dipisahkan dengan laut-laut sehingga kita mempunyai karakter kehidupan masing-masing. Sehingga inilah yang menjadikan sejarah bangsa kita untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus saling menghormati, bahkan kalau kita orang Jawa, kebudayaan Jawa, adat Jawa, dengan munculnya agama Islam itu saja ini tinggal marah ngono, tinggal melegasi, melegalkan. Artinya apa? Banyak pemahaman-pemahaman adat istiadat negara kita khususnya Jawa itu sudah diyakini oleh masyarakat kita. Guru ngerti pangeran wis ngakoni pangeran. Artinya Gusti Allah. Guru ngerti Gusti Allah tapi sudah meyakini bahwa kita hidup ini ada kekuatan selain manusia yang menciptakan alam dan bumi ini. Nah, itu artinya apa? Saya katakan bahwa adat istiadat Jawa sebagai fondasi khusus, contoh salah satu contoh ya di negara kita ini menjadikan legitimasi dengan ajaran-ajaran kita. Makanya kalau kita lihat sejarah masuknya Islam, para wali songo itu masuknya dengan cara-cara adat yang diakui, dipahami oleh masyarakat Jawa sehingga bisa diterima. Bahkan Cak Mun cerita, mosok ana wong Arab ku nek mlaku lungguh ngelungkan kepala, senengane nang ngene sepi-sepi, topo, semedi. Iku nek gak kelakone wong adat Jawa enggak mungkin. Makanya Cak mengatakan jangan-jangan Rasulullah dulu keturunannya mbah buyutnya dari Jawa. Ngono sampai koyo ngono. Nek ngomong Islam itu lahir di benua Arab sana. Apa Arab kok gelut ya? Bukan Pak, ancane Arab gelut itu makanya Islam diturunkan di sana. Bisa juga logika itu diputar-putar. Nah, kembali lagi kepada ajaran Pancasila kita ini adalah bersumber dari itu, dari hubungan antara sejarah dan budaya kita sehingga ini dirumuskan menjadi satu kesatuan, ikatan, menjadi sebuah satu, menjadi sebuah Pancasila. Sistemnya apa? Ya sistem Pancasila terdiri dari 5 keyakinan, 5 tujuan pokok dalam dasar kehidupan. Sakjane ngomong prinsip ya macam-macam terserah sampean gitu loh ya. Ngomong liyane misalnya, wah kita tuh harus sehat jasmani rohani Pak. Iku rumus umumnya menungso biyen rek, ngono kan ya. Nek zaman saiki ya kudu sehat jasmanine, kudu sehat rohanine, kudu sehat ekonomi nih, ngomong kan. Coba saiki sehat jasmani nih, rohani ini api, ekonomi nih gak sehat piye rek. Ngawur maneh gitu ya. Bukankah mau sampai agama kita kemiskinan melarat tapi mendekat kekufuran? Ya. Nek sampean go pondok lho ya. Nek aku sih gak paham pondok. Oke, jadi sistem apa saja yang 5 sila itu? Harapannya, benarkah Pancasila itu bersifat universal atau Pancasila itu bersifat umum? Iya. Dilihat dari apa? Ya dari kosakatanya. Ada enggak Pancasila menyebutkan satu unsur satu budaya? Tidak. Ya mungkin itu diramu, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Contohnya apa? Ya ketuhanan yang Maha Esa itu, Allah Subhanahu wa taala atau Yesus Kristus ngono rek. Atau apa ngono ya.
Sang Hyang Widiwasa berarti, enggak kan? Artinya itu bisa dipahami untuk semua golongan. Makanya bersifat universal. Wong Jawa oleh ngalamu itu, wong Sunda oleh ngalamu itu, wong Dayak boleh, wong Ambon boleh, sama. Hanya itu bersifat universal. Nah, dari situ maka apa sih Pancasila itu? Istilah Pancasila itu dari mana? Asal kata Pancasila itu secara etimologis, secara kebahasaan itu dari bahasa Sanskerta India yang berarti kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, bahasa Sanskerta itu kata Pancasila itu adalah memiliki dua macam arti, panca dan sila. Pancasila, sila itu artinya 5. Sila itu vokal I, pendek artinya batu, sendi, alas atau dasar. Ya, silo, selo. Ya, kontumon selo teko kayu ngono, fondasi teko kayu ada Pak, cekak gempa, yo titik ya. Mari ngono kayak watu, kayak pasir, kayak ngono ya. Selo, artinya dasar batu. Artinya kita pahami, ambil istilahnya kemudahannya adalah sebagai dasar, fondasi, prinsip, cita-cita, tujuan dan sebagainya. Sila ini adalah berarti vokal I, berarti peraturan atau tingkah laku yang penting atau yang bijaksana. Jadi dasar sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami itu tadi. Kata-kata tersebut dalam bahasa Jawa diartikan susila. Susila ini mempunyai hubungan dengan erat dengan moralitas. Moral itu apa? Ya adab loh. Wong Jawa kan penuh dengan adab, sungkan, hormat, kasano, kasihan, belasan, toleransi dan sebagainya. Itu adalah dasarnya. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila ini dimaksudkan Pancasila dengan vokal I atau berbatu sendi 5 atau secara harfiah memiliki 5 unsur. Ya, jadi fondasi itu ada 5 unsur dasar negara. Unsurnya apa? Pancasila dalam mula-mula dikatakan oleh kepustakaan Buddha di India, ajaran Buddha yang bersumber kitab Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar. Ada Sutta Pitaka, ada Abhidharma Pitaka, ada Vinaya Pitaka. Di dalam ajaran Buddha moral mana sebenarnya golongan yang berbeda kewajiban dan moralnya. Ini banyak dari karena apa ya, adat Jawa itu dulunya bukan Muslim tetapi mirip-mirip ya. Kemudian akhirnya bahwa masuknya di Indonesia atau oleh kerajaan besar Nusantara khususnya kerajaan Majapahit dengan rajanya yang terkenal Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Sehingga visi misi ini dirangkum, dipraktikkan. Dalam sejarah Majapahit misalnya agama Islam ini mulai masuk dan tersebar seluruh Nusantara itu sisa-sisa pengaruh ajaran Buddha. Ya mungkin keyakinan pertama itu. Ya seperti agama kita dulu mungkin ada Taurat, ada Injil, ada ya, sebenarnya itu kan tidak langsung jegegrek Al-Quran kan enggak. Masyarakat Jawa sekarang ini disebut dengan istilah larangan molimo. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ada mateni, artinya membunuh. Semua adat manapun kalau menghilangkan hak, menghilangkan nyawa seorang, nggak ada yang insah, nggak ada yang mengiyakan, nggak ada yang
20 aja. Oh Indonesia gak ngono rek. Walaupun mungkin jawengkel, walaupun itu bahaya ya itu menungso. Biarlah Tuhan yang hukumnya. Walaupun terkadang hukum ya patenono, hukum mati aja. Ya, itu kan berdasarkan sisi keadilan itu sudah ditimbang dan menimbang. Harus ada proses hukumnya. Ojo nek arek iku ndok pablet wis kon pemugor dan guru gede ya. Mau maksudnya temen tak pides ae lho. Tak pateni pemugor gede ora oleh. Kemudian ada istilah maling, mencuri. Nah, ini mengambil hak orang yang tidak diketahui. Madon itu berzina. Artinya pasangan lawan jenis itu kalau belum sah ya tidak boleh, ada aturannya. Kita manusia bukan hewan. Ya nek kewan ya anggar petuk kabluk lo ya. Kita manusia. Madat atau mabuk, minuman-minuman keras. Ya. Kemudian main atau berjudi. Ya, ini ajaran-ajaran orang Jawa yang mungkin diyakini oleh semua ajaran agama, ajaran adat manapun. Saya ini meyakini bahwa iki lho sing gak oleh. Sehingga dari sinilah muncul pemikiran-pemikiran, ide-ide terkait dengan dasar atau selo tadi untuk bagaimana mendirikan sebuah negara kita. Nek ngomong sejarah negara kita ya banyak, karena di negara kita kan basicnya itu kan kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan besar-besar di negara kita. Ada Mojopahit, ada Brawijaya, ada Demak dan sebagainya. Itu adalah basic dasar. Sakjane iku nek iku kuat rek iso ngadeg dhewe-dhewe. Atau mungkin mengikuti kerajaan penjajahan Inggris yang mengakui sampai hari ini kerajaan sebagai pemilik negara. Malaysia juga. Walaupun di negara kita ada kerajaan-kerajaan yang sampai hari ini eksis, tetapi tidak masuk dalam konteks negara. Kayak daerah istimewa Yogyakarta, Solo, atau di Bali, atau di Sulawesi, masih ada kerajaan-kerajaan, tetapi kewenangannya, kekuasaannya tidak jauh, tidak sampai ke negara, tetapi di wilayah itu mungkin iya. Mungkin di Solo atau di Jogja, Keraton Solo atau Keraton Jogja, ya mungkin segenap masyarakat Jogja yang mengakui. Cara untuk diperintah apa sinuwun nih, ya manut rek kan. Contoh waktu kejadian di gempa Jogja kemarin, sinuwun atau Kanjeng Ratu menyampaikan bahwa kita harus prihatin, kita harus buat membantu masyarakat, warga saudara kita yang terkena bencana itu, buat nasi bungkus 10 ya, bikin semua warga ya. Walaupun sekarang mungkin kerajaan di Jogja itu sudah diakomodir menjadi pemerintahan juga. Selain jadi raja juga menjadi gubernur. Dan sejarah di dalam kehidupan bernegara kita, kerajaan Jogja itu juga pernah berjasa terhadap berdirinya negara Indonesia. Itu mungkin sisi lain terkait dengan. Oke, barangkali di sini ada sesuatu yang belum dipahami atau ditanyakan. Iya. Kan tadi Bapak mengungkit tentang Pancasila itu bersifat universal atau Pancasila itu karena Pancasila dapat dipahami oleh semua kalangan. Namun bagaimana tentang Pancasila yang bersifat umum? Umum bagi universal apa ya? Sama cakupannya atau lebih besar universal apa? Ya, universal itu kok berlakunya umum ya, umum berarti kan semua. Cuma gini, kalau dari sisi hukum, pemahaman hukum, universal itu berarti bahasanya masih normatif, masih bisa ditafsirkan, ya. Artinya, ya siapapun boleh menafsirkan dari itu, tetapi mungkin di beberapa perjalanan sejarah berlakunya Pancasila negara kita juga pernah diuji keberadaannya, keuniversalannya. Makanya kemarin 30
30 September itu hari kesaktian Pancasila, kan ada menyatakan itu di era Orde Baru itu kembali lagi kepada ajaran Pancasila dan Undang Dasar secara konsekuen. Makanya di era Orde Baru itu sampai diterjemahno bahwa sila 1 itu ada butir-butir Pancasila. Sila 1 misalnya terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, ada butir-butirnya, Rek. Berarti pemahaman itu dikooptasi. Ya sebenarnya di era Orde Baru tidak salah, karena mungkin masyarakatnya masih transisi ya. Jadi masyarakatnya belum pandai, belum terstruktur, pendidikannya belum begitu tinggi, sehingga setiap Pancasila itu ada butir-butir Pancasila. Kalau zaman saya SD itu ada. Berarti sila 1 butir-butirnya ada berapa, sila 2 butir-butir penjelasannya itu loh. Ada berapa gitu. Tetapi di era reformasi kan dihapus seret, ya, wis terserah. Dianggap itu adalah sebagai alat negara sehingga orang itu tidak ada kebebasan untuk menafsirkan terhadap bangsa. Lupa agama itu kan hak privat, hak pribadi. Sama meluk atau enggak itu kan hak saya. Kok negara ngatur-ngatur? Nah, gitu kan. Ayo nek sampean bahas terus piye? Kenapa harus ada Kementerian Agama? Ayo. Agama kan urusanku, juga urusan hatiku. Ini aku gak seneng lho sampean iso tak ngrubah isi hatiku. Yo mungkin nek sampean maksa iso, tetapi hati saya akan terima. Yo nerima mungkin karena sampean siapa, tetapi hati saya mungkin tidak terima. Ibu boleh menjodohkan saya dengan si A. Saya menerima karena apa? Karena ini perintah ibu. Tapi hati saya belum terima, Bu. Aku lo gak cinta, Bu. Jawab nek itu. Tapi karena saya taat aturan wis wallahu alam. Jari ini agama menurut saya bahwa orang tua itu adalah, apalagi ibu wakil Tuhan, ridho ibu, restu ibu adalah janji Tuhan kebahagiaan. Akhirnya urusan cinta kamu abaikan, urusan hatimu abaikan. Tapi Anda mengikuti perintah atau anjuran dari orang tua Anda. Yes. Biarlah waktu akan menjawab. Padahal aslinya hatimu ya gak terima kan. Begitu juga pemahaman kita secara universal. Umum dan universal itu artinya bersifat siapapun boleh. Artinya kalau universal itu kan bersifat hari ini, besok, ke depan, tahun depan itu sudah jadi. Makanya Pancasila duplak-duplak ya syukur ya. Walaupun mungkin kemarin saya sampaikan bahwa Pancasila itu gawenane menungso. Boleh dirubah, boleh sebenarnya. Tetapi kalau ini dianggap sudah eksis, sudah tepat, pasti ada rotor-rotor itu ya. Bila perlu kita tingkatkan, kita amalkan sesuai dengan keyakinan kita. Pokoknya nek nurut keyakinan sampean, nek sampean santri, gak melanggar agama ora apa-apa, Pak. Kalaupun melanggar agama ya dalam usul fikih piye ngono ya. Lho kok usul fikih piye, Pak? Ya artinya ada beberapa hukum yang barangkali itu bertentangan atau kurang tepat atau lebih kejam daripada hukum agama. Sehingga Anda menggunakan hukum negara. Nek sampeyan wong agama, wong iman, wong yakin, iman takwane kuat. Sampeyan nikah wis gak perlu nanggene capil gak ono kawula aja wis cukup sih. Ayo. Sampeyan nikah iki lho. Misalnya, di pokoknya sepenting kan syarat rukunnya nikah ada, memenuhi syarat. Terus kadek nang ini dukcapil kadek nang KUA, wis sah kan, kuat kan. Tapi kenapa di negara kita harus ada? Berhubungnya memang kayak kembali lagi iman kita semua ini adalah naik turun. Sakjane hukum agama itu wis tegas, ya, kuat kalau benar-benar kita imani. Mek ngomong sama wis dinikahno, mbek bapak ibu sama secara siri secara apa. Tiba ibu sing lanang ketemu ngomong, sampean kok angel aturan iki, Dik. Wis mulya nang bapakmu wae. Nah, wis muncul kata talak.
ngomong tok iki, baru ngomong tok lho ya, guru ngaplok lho ya. Ngomong tok. Iku sampean ndemok pipine wis karo. Ya enggak? Ya. Lho sakjane kan wis kejem agama iki. Tapi kenapa harus dicatatkan di KUA ke negara? Alah dia aku malu gak sengaja, aku lepas emosi lho. Kok nyangai. Terus saya kira misalnya aku gak kumpul mbek sampean, lha aku saiki sak omah, lah anake piye ngono. Akhire kan ngono kenyang. Padahal nek nurut agama wis batal sampean. Iya enggak? Iya. Artinya ya agama sajane wis kuat wis sudah melampaui, tetapi karena iman kita yang sangat turun maka perlu hukum negara. Sehingga ketika ada percekcokan atau seperti itu, ya aku kudu dilaporno di sidangno. Kudu ono fasilitatori. Bisa temenan, ngomong mungkin temen piye. Nggih pripun ya napa niki. Nah, iya to. Nah, ini contoh-contoh kehidupan antara agama dan kenegaraan. Kalau hal-hal yang lain saya kira juga banyak secara umum dan universal yang kita pahami tentang kehidupan kita. Tetapi ya, kembali lagi kepada keyakinan. Ayo nek agama itu wis kuat rek. Ngomong tok iki lho wis nemu pipine wis gak oleh. Aja cacak kon ngomong ambek kok kawapuk, ambek kok ternemu, kok uncal pase lho. Mas dosa sampeyan wis gak anu haram. Malah dia dosa lak meneh-meneh. Malah aku gak sengaja haram lho, ya gak ngono. Nek Anda meyakini itu haram kan? Jangankan menyentuh muas nora wis ngaku ya. Ngono nek wong agama ya. Nah, ini. Nah, terus butuh ya kudu ana pernyataan dalam negara Islam. Agar apa? Nek sampeyan agama halal dosa Mas gak ilok Mas. Sampeyan kate nuntutan sapa? Nang Gusti Allah, ya Allah meneh malaikat meneh. Tapi nek urusan agama negara ada pihak, ada institusi yang secara hukum, yang secara memaksa, secara sah. Sampeyan bukan suaminya lagi, sampeyan bukan istrinya lagi. Anda tidak boleh tinggal hidup suruh. Nek sampeyan terus tinggal di rumah, tonggo sampeyan gak terima. Kumpul kebo sampeyan. Nah, ngerti kan? Itu bedanya hukum kehidupan kita akan muncul seperti itu. Tetapi masih banyak lagi kasus-kasus yang lain terkait dengan kehidupan persatuan, musyawarah mufakat dan bagaimana itu banyak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kebahagiaan itu juga hak semua orang. Siapapun boleh kaya, siapapun boleh bahagia. Nek ngomong adil ngono Pak, berarti wong tua kita juga melanggar hukum Pak. Ngono. Lah apa? Lah aku gak seneng kok dijodokno maksa ae. Lah apa iku lho putrane Mbah Yai ngono. Pikirane ibumu mungkin memperbaiki keturunan rek ya. Cek dadi putrane kiai. Coba sampeyan dilairno dari rahimnya Bu bojone Pak Jokowi ngono. Piye rek? Iso sampeyan cara sampeyan anake mantan presiden ngono paling sampeyan kuliah kok kena pas pampres umur rek. Atau mungkin sampeyan ning kiai iso santri sampeyan ngenteni nek kono. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita materi ini Pak, cukup. Oke. Gimana? Cukup? Ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita?